materi mengenai ya, terima kasih Pak Ivan. Pada mata kuliah sekarang ini ada beberapa mata kuliah yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai dasar-dasar pengetahuan lingkungan, mengenai lingkungan hidup, ekologi, etika lingkungan, bentuk-bentuk pencemaran secara umum, pengelolaan lingkungan, dan ekonomi lingkungan ya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Ivan nanti akan memaparkan mengenai evaluasi lingkungan. Untuk waktunya nanti jam 8 sampai jam 9.40 nih Pak Ivan. Oke. Untuk waktunya saya persilahkan Pak Ivan untuk share screen materinya. Ini langsung saya ya Bu ya? Langsung saya mulai atau? Sebelumnya foto dulu ya Pak Ivan ya. Jadi sebelum mata kuliah dimulai kita foto dulu. Tolong untuk semuanya bisa open kamera. Jadi untuk perkuliahan ini nanti langsung Pak Ivan yang memulai. Jadi untuk awalan kemarin sudah, tapi sebelumnya ini tolong untuk open kamera dulu, kita foto dulu ya. Mungkin untuk host bisa memandu untuk fotonya, untuk hitungan 1, 2, 3-nya. Kita persiapan ya. Mohon maaf Pak Irfan, mungkin PowerPoint-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Tolong semuanya open kamera dan fotonya terlihat ya. Oke, pertama slide 1, 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide berikutnya, slide kedua, bisa open kamera. Mungkin ini ada beberapa yang belum open kamera. Briandika, Sofia, Brian. Oke. Oh, oke, ada yang KM ya. Baik, saya screenshot 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Ivan. Monggo. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih dari Akademisi Uniro ya yang memberikan kesempatan pada saya, utamanya Ibu Dini selaku pemangku ini ya mata kuliah yang mau berkolaborasi dengan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman di Uniro. Sebelumnya sebelum ke materi pendahuluan, mungkin nanti bahasanya saya pakai teman-teman aja ya. Saya biasa ngajarnya tuh menggunakan teman-teman biar lebih dekat gitu. Terus seperti biasa kita perkenalan diri dulu. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri karena teman-teman saya yakin sudah familiar dengan istilah kalau enggak kenal enggak akan dekat, enggak sayang ya. Ini saya dikit tampilkan profil saya. Jadi nama saya Irfan Zainuri. Saya asli dari Madiun ya. Kelahiran tahun 80. Sekarang tinggal di Surabaya karena banyak aktivitas saya lakukan di Surabaya. Kemudian gelar akademik yang pernah saya
melampaui ya, mulai dari S1 saya ambil psikologi, tapi psikologi spesialis di sosial, psikologi sosial, kemudian di S2-nya 2 kali di manajemen kesehatan sama teknik lingkungan. Kemudian gelar profesi saya ngambil Akta 4 dan juga profesi mediator ya. Nanti kita banyak cerita ya kenapa muncul mediator dan lain-lain ya. Kemudian beberapa sertifikasi kompetensi yang menjadi standar kerja nasional ya, bahkan internasional ya. Bahkan mungkin Unira juga sudah mulai menetapkan terkait dengan PNSP itu ya, profesi segala profesi harus dibuktikan dengan kompetensi. Mulai tahun 2015 saya sudah memiliki kompetensi untuk KTPA atau Ketua Tim Penyusun AMDAL, kemudian auditor lingkungan sama metodologi instruktur di level 6 ya. Saya sudah alhamdulillah sudah master instruktur. Kemudian tahun 2018 saya ngambil kompetensi di konsultan manajemen kesehatan di tingkat pratama, kemudian pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air, ahli K3 sama auditor SMK 3. Terakhir saya karena ada beberapa rekan yang mempunyai lembaga pendidikan gitu, minta saya untuk menjadi sebagai salah satu asesornya, kemudian saya difasilitasi untuk ikut ujian asesor, dan alhamdulillah pada tahun 2002 saya sudah melampaui hal itu. Kemudian pekerjaan saya mulai tahun 2002 saya berkecimpung di konsultan lingkungan hidup, kemudian mendalami sebagai trainer dan fasilitator di tahun 2017, dan sekarang lebih banyak bergabung di PT Catra ya. Teman-teman kalau kenal nantinya PT Catra ya, itu di Yogyakarta. Kemudian tahun 2015 saya mendalami di mediator. Jadi sedikit informasi kenapa saya harus masuk di mediator, karena ini kaitannya dengan lembaga hukum ya teman-teman ya, bahwa semua proses di peradilan itu sebelum masuk di meja hijau itu harus melalui proses mediasi. Jadi kasus-kasus peradilan itu akan diproses setelah melalui proses mediasi. Nah, ini saya mengambil peluang itu dalam rangka kaitannya dengan keahlian saya di bidang lingkungan. Jadi harapan saya nanti beberapa kasus-kasus lingkungan itu sebelum disidangkan ada proses mediasi, dan nanti saya harapan saya bisa berkecimpung di sana. Kemudian ini ada nomor telepon saya aktif. Nanti kalau mau hubungi, mau tanya, komunikasi silahkan via WA ataupun telepon. Jadi biasanya kalau saya telepon atau WA belum saya jawab, berarti saya ada kegiatan. Kayak hari ini mungkin saya lagi ngajar, kayak kemarin saya sampai siang, jadi mungkin balasnya agak telat. Ini ada email saya. Itu sedikit perkenalan saya. Nanti untuk teman-teman saya tidak mungkin perkenalan satu persatu karena juga banyak sekali ya, nanti sambil jalan aja. Semoga nanti dengan waktu yang diberikan pada saya ini sudah bisa mencukupi apa yang harus saya sampaikan, khususnya di materi evaluasi lingkungan hidup. Yang kedua, teman-teman, mungkin ini juga teman-teman belum familiar ya, tapi di dunia kerja harus ya teman-teman, namanya safety induction ya, atau pengenalan keselamatan lingkungan. Jadi setiap melakukan kegiatan utama, walaupun seperti mengajar ini ya trainer, kami di kompetensi itu ada ketentuan seorang trainer itu harus menyampaikan pengenalan keselamatan lingkungan sebelum memulai kegiatan ini, karena bagian dari amanat undang-undang, dan ini adalah hak setiap orang. Jangan sampai nanti dengan adanya kegiatan ini malah harusnya dapat memberikan manfaat yang banyak, tapi malah ada eksiden yang kecil yang terlupakan hanya gara-gara di awal tidak ada sebuah statement terkait dengan keselamatan lingkungan. Jadi saya harap teman-teman ini tadi banyak saya lihat, ada yang di rumah, ada yang di jalan, bahkan mungkin ada di tempat kerja, ada yang membuat kelompok. Saya ingatkan, kenali lingkungan kalian, di mana kalian berada, yang di jalan hati-hati, yang di tempat kerja kenali lingkungan kanan kiri. Kemudian siapkan peralatan-peralatan yang digunakan ya, laptop berkaitan dengan potensi-potensi bahaya itu disingkirkan. Jangan sampai nanti karena ini waktunya agak lama ya, 2 jam biasanya, karena pernah saya ngajar itu sudah saya ingatkan bahwa ini nanti waktunya lama, jadi tolong diidentifikasi bahaya-bahaya di sekitarnya.
Nah, ini betul ketika dia mengikuti, dia menyiapkan menu makanan gitu karena dia nggak hati-hati, mana makanannya tumpah, kena laptopnya, rusak, akhirnya dia tidak bisa mengikuti dan seterusnya. Nah, itulah salah satu fungsi daripada pengenalan keselamatan lingkungan. Jadi itu ya yang punya sampaikan. Kalau yang berada di gedung, nah itu nanti kenali lokasi, utamanya di jalan. Saya harap kalau tidak nyetir nggak apa-apa, tapi kalau nyetir sebaiknya berhenti dulu, atau mungkin enggak, sebaiknya malah tidak usah ikut ya, karena cukup bahaya. Kalau skala prioritas, mending mengutamakan yang di kegiatan nyetirnya. Itu ya teman-teman ya, saya kira nangkep itu. Dan ini nanti hampir di semua jenis pekerjaan di beberapa perusahaan itu mesti menerapkan hal ini. Ada briefing pagi, bahkan utamanya perusahaan-perusahaan yang sudah settle di K3 ya, itu bahkan beberapa klien saya itu kalau saya mau masuk atau mau kunjungan itu 3 hari sebelumnya sudah harus menyampaikan namanya pengenalan keselamatan lingkungan. Ini memang jadi prioritas di dalam amanat undang-undang nomor 1 tahun 1970, dan ini juga di ketetapan WHO itu merupakan hak bagi setiap manusia. Baik, saya ke materi ya, biar hemat waktu. Nah, nanti saya tidak tahu polanya seperti apa. Apakah nanti kalau saya menyampaikan materi, teman-teman bisa mau bertanya ataupun memotong apa yang saya sampaikan terkait dengan mungkin belum paham atau ada yang salah. Kalau saya mungkin pendapat saya lebih baik disampaikan langsung. Tapi tidak tahu nanti Bu Dini apakah ini harus saya selesai menyampaikan materi dulu baru bisa tanya jawab atau seperti itu, monggo silakan. Karena nanti kalau biasanya teman-teman lupa gitu, atau mungkin dicatat dulu kan, ya, gitu ya. Gitu ya Bu Dini. Mungkin materi bisa disampaikan dulu Pak Ivan nanti gitu untuk ya, baik. diskusi, nggih. Ya, terima kasih Bu Dini. Nggih. Oke, lanjut. Saya langsung ke materi ya. Evaluasi lingkungan. Jadi sudah kelihatan ya, teman-teman ya, materinya? Sudah ya, Bu ya, kelihatan baik. Saya waktu pertama kontak dengan Bu Dini itu saya sempat bingung dengan evaluasi lingkungan itu masuknya yang mana, karena di dalam dunia lingkungan hidup ya, evaluasi itu banyak sekali klasternya ya. Ini untuk klaster, ada yang KLAS, ada yang audit, ada yang dokumen evaluasi. Kemudian saya pelajari beberapa materi yang sudah disampaikan Bu Dini dan beberapa literatur, ternyata saya lebih cenderung maksud evaluasi lingkungan itu adalah di materi terkait dengan dokumen evaluasi ini, karena nanti ini lebih lebih aplikatif di dunia kerja ya, khususnya bagi dunia industri ya. Ini nanti akan teman-teman kalau nanti terjun di dunia industri akan familiar sekali dengan namanya evaluasi lingkungan. Dan nanti banyak sekali klaster-klasternya ya, evaluasi lingkungan terkait dengan K3, evaluasi lingkungan terkait dengan khusus lingkungan seperti proper, kemudian audit lingkungan dan lain-lain. Baik, nah ini outline kita yang akan saya sampaikan hari ini. Ada 9 ya. Yang pertama nanti sedikit penjelasan pengertian terkait dengan evaluasi lingkungan yang saya maksudkan, kemudian beberapa kebijakan, kemudian kriteria kenapa harus ada evaluasi lingkungan, kemudian bagaimana proses legal standing-nya terkait dengan evaluasi lingkungan ini, terkait dengan persetujuannya seperti apa, kewenangan, kemudian persyaratan bagi seorang yang atau tim yang bisa melakukan penyusunan evaluasi itu apa saja, karena nanti ada ketentuan-ketentuan kriteria yang dipersyaratkan ya di sana. Kemudian masuk ke teknis laporannya, meliputi kelengkapan-kelengkapan apa saja yang harus disiapkan, kemudian muatannya, pedomannya juga sudah ditentukan di dalam beberapa peraturan, dan nanti yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan di lapangan ya, terkait dengan pelaksanaan daripada evaluasi ini. Yang pertama terkait dengan definisi dan pengertian evaluasi lingkungan. Jadi saya ngambil di dokumen evaluasi lingkungan. Ini adalah dokumen evaluasi terkait dengan dampak penting ya pada lingkungan hidup terhadap, nah ini yang penting, terhadap usaha dan atau kegiatan.
Jadi ini dokumen yang menyampaikan hasil evaluasi terkait dengan dampak yang terjadi pada suatu usaha atau kegiatan. Jadi misalkan kalau teman-teman bekerja di suatu perusahaan A gitu, nah itu nanti kalau diwajibkan atau dikenakan untuk menyusun dokumen evaluasi, itu maksudnya adalah untuk mengevaluasi. Jadi dampak-dampak apa aja yang muncul di kegiatan perusahaan teman-teman yang nanti ini misalkan ya, terhadap lingkungan, dampaknya apa saja. Ini harus dievaluasi, diproses, melakukan beberapa kriteria evaluasi sehingga nanti menyusun produknya nanti akhirnya menjadi dokumen evaluasi lingkungan. Ini untuk skala AMDAL. Dan untuk skala UKL-UPL, nanti jenis-jenis dokumen nanti akan kita kupas lebih banyak ya di materi AMDAL ya. Kalau nggak salah di pertemuan berikutnya ya begini ya. Nah ini kalau kelas UKL-UPL nanti terkait dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup ini skalanya lebih kecil. Jadi kalau saya bisa mengilustrasikan ya, dokumen evaluasi lingkungan itu anggapannya ada sebuah kegiatan yang cukup besar, risiko tinggi kayak misalkan Pak industri semen, GOB. Nah, saya juga pernah terlibat di industri semen di Tuban terkait dengan evaluasi sebaran debu ya. Itu di tahun 2018 saya menjadi salah satu tim untuk evaluasi sebaran debu karena di desa Senori kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau salah. Tahun 2018 ya. Di desa Senori itu ada aduan dari masyarakat bahwa udaranya itu mulai terjadi pencemaran yang diasumsikan ini terjadinya dari kegiatan industri semen. Kemudian kami ditunjuk sebagai salah satu tim untuk mengevaluasi apakah betul keluhan-keluhan yang dijadikan permasalahan masyarakat itu sumbernya dari kegiatan semen. Kemudian yang DPL itu skalanya lebih kecil, lebih menengah. Kalau kita ngomong risiko itu risikonya menengah, tidak tinggi. Ya. Industri pabrik makanan, pabrik air minum misalnya, atau industri-industri yang skalanya kecil, itu kategorinya nanti jenis dokumennya adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH. Nah ini kalau kita mengajikan dengan jenis dokumen ya, kalau DLH itu skalanya dengan AMDAL, jadi tadi ya skala kegiatan yang dampaknya memang cukup tinggi, risikonya cukup tinggi, yang skala besar, tambang, gitu. Kemudian DPL itu yang skala menengah ataupun skala rendah. Kemudian kebijakan, jadi teman-teman, ini ada teman-teman yang sudah bekerja mungkin ya. Kalau belum bekerja, saya sampaikan mungkin kalau kuliah, ini mohon maaf ya, saya sedikit evaluasi. Kalau kuliah itu mungkin yang disampaikan cenderung ke, mohon maaf ya, teori-teori dan lain-lain. Referensinya pun juga mungkin buku ataupun referensi teori-teori dari buku. Ya. Tapi kalau di dunia kerja itu hampir-hampir itu tidak bisa dijadikan rujukan, tapi lebih cenderung ke regulasi atau peraturan-peraturan. Jadi kalau dunia kerja itu nanti pasti rujukannya adalah peraturan. Jadi ada tidak dasarnya. Bahkan beberapa kajian-kajian logika itu juga sulit untuk masuk ke sana karena sudah pakemnya di peraturan tadi itu. Jadi kalau mau melakukan kajian-kajian apapun yang terkait dengan lingkungan untuk kepentingan birokrasi itu harus dasarnya adalah peraturan. Nah, ini beberapa kebijakan ya yang bisa saya sampaikan dari tahun 86. Ini dulu nama dokumen itu SEMDAL. Jadi studi evaluasi mengenai dampak analisis lingkungan. SEMDAL itu terjadi di tahun 80-an sampai 90-an. Kemudian tahun 99 terjadi perubahan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 30 ya. Ini nomenklaturnya dirubah menjadi DPPL, Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Nah, ini saya masih sempat saya sempat sudah terjun di dunia konsultan ya di tahun 2000-an ya. Kemudian di tahun 2007 berubah lagi nomenklaturnya menjadi DPPL,
dengan beberapa kriteria yang ditambah, ada di perubahan-perubahan yang sifatnya melengkapi, tentunya dengan dasar-dasar dari kasus-kasus di lapangan. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan belum terlingkup di kegiatan di dokumen DPLN, maka dirubah menjadi DPPL. Kemudian di tahun 2009, nah ini dengan terbitnya Undang-Undang 32, nah ini juga mulai gregetnya lingkungan itu ya sejak terbitnya tahun Undang-Undang 32 2009 ini. Nah, ini mulai greget karena kasus lingkungan ini kewenangan pengawasannya bertambah. Kalau dulu sebelum di bawah tahun 2009, kewenangan pengawasan itu hanya di tingkat pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Jadi sehingga payung hukumnya kurang begitu gegara. Jadi beberapa pelaku usaha cenderung banyak, mengabaikan tanda kutip ya kepentingan lingkungan ini. Kemudian di Undang-Undang 32 ini penegasannya lebih luar biasa. Utamanya perubahan terkait dengan pengawasan atau evaluasi itu terjadi di instansi yang bisa mengawasi. Kalau dulu sebelum 32 2009 itu instansi hanya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sejak tahun 2009 ini ditambah ada instansi kejaksaan sama kepolisian. Nah inilah sejak ditambahnya instansi pengawas ini mulai bergerak di lapangan. Nah di saat itulah banyak sekali para pelaku usaha ataupun pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang mulai menyadarkan diri ataupun mulai sadar ya, menyadarkan diri dalam arti terpaksa ya teman-teman, ataupun memang dia sudah sadar juga. Ini paling tidak dengan diterbitkannya Undang-Undang 32 ini perubahannya cukup signifikan. Bahkan di dalam database-nya kementerian ya pernah dipaparkan gitu, perubahan komitmen terhadap lingkungan pada para pelaku usaha itu naik sekitar 60-70%. Jadi cukup efektif ya dengan diterbitkannya DPL. Sehingga banyak DL, evaluasi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi standar lingkungan. Jadi harus dilakukan evaluasi. Kemudian di tahun ada beberapa peraturan turunan yang sifatnya melengkapi dari Undang-Undang 32 ini perubahan, karena juga sudah adanya beberapa peningkatan, kemudian ada beberapa perubahan regulasi. Dan yang terakhir, kalau teman-teman juga sudah familiar, ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini cukup signifikan sekali membawa perubahan terhadap beberapa peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang peraturan atau peraturan terkait dengan lingkungan. Nah, ini di Undang-Undang 32 tidak dihapus seluruhnya, hanya sebagian dihapus, sebagian ditambahi, ada beberapa. Nanti lebih detail nanti akan saya sampaikan di materi AMDAL mungkin ya, terkait dengan beberapa perubahan migrasi antara Undang-Undang 32 dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah ini nanti materi yang akan disampaikan, secara nanti akan saya lebih cenderung ke ini, menggunakan pendekatan PP 22 2021. Yang ini PP ini cukup tebal sekali, sekitar 600 lembar ya. Kalau dulu saya beberapa peraturan tuh pasti hafal ya teman-teman ya, karena memang kaitannya dengan kepentingan pekerjaan saya ya, saya hafal. Tapi sejak tahun 2009 itu saya agak berkurang menghafalnya, karena ya kepentingan politik ya, tanda kutip. Peraturan sering berganti-ganti, sehingga kalau sudah hafal, sudah paham betul, baru hafal gitu, ada regulasi baru lagi, ganti lagi. Akhirnya saya capek juga menghafalkan. Nah, tapi paling tidak saya mencoba memahami beberapa substansi dari peraturan terbaru itu, yang poin-poinnya saja yang saya pelajari ya. Nah ini kebijakan sebelum PP 22 2021, dari skemanya terkait dengan evaluasi lingkungan itu seperti ini teman-teman ya. Ada kegiatan itu nanti dipisah jadi dua, kegiatan yang versi punyanya pemerintah dan kegiatan punyanya swasta. Kalau pemerintah ini asumsinya adalah kegiatan yang tidak memiliki profit ya. Tidak memiliki profit.
ini dianggap sebagai kegiatan pemerintah. Contohnya apa? Bendungan, bangunan fasilitas publik, misalkan kompleks pergedungan Pemda, misalkan gedung DPR. Nah, ini kategori pemerintah ya, yang tidak memiliki profit. Nah, ini nanti pendekatannya menggunakan surat edaran ini, karena ada beberapa persyaratan tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, lebih mudah ya. Kalau kegiatan yang unsurnya dari pemerintah ini tidak ada proses administrasi sanksi administrasi maupun sanksi sanksi paksaan dan lain-lain tidak ada. Tapi kalau kegiatan yang unsurnya dari swasta, baik itu perorangan maupun badan usaha, ini rujukannya menggunakan surat edaran ini ya, nomor 7 ya. Ini tahapan-tahapannya lebih banyak, ada tambahan-tambahan ya. Seperti tadi ada proses namanya penapisan dulu, baru nanti ada sanksi administrasi. Ya. Nah, kemudian untuk pedomannya, ini mengacu pada Permen LHK 102/2016. Jadi bagaimana cara-cara mengkompilasikan hasil evaluasi di dalam sebuah laporan ya, yang nanti produk akhirnya menjadi dokumen DELH atau DPLH tadi. Jadi pedomannya di 102 ini. Ini sebelum PP 22 2021. Kriterianya apa sih yang dulu di sebelum PP 22 2021? Ini di Permen LHK 102 dijelaskan ada 4 kriteria ya. Yang kegiatan usaha itu wajib dikenakan untuk menyusun yang namanya dokumen evaluasi lingkungan hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup ya. Yang pertama, kegiatan itu memiliki izin usaha. Jadi pastikan. Jadi misalkan nanti kalau teman-teman, karena sampai saat ini pun masih ada beberapa kegiatan usaha yang bahkan banyak sekali di Jawa Timur aja jumlahnya ratusan ya. Kemarin saya di awal tahun itu pada waktu sosialisasi itu kami lihat data itu hampir mendekati 1000-an ya beberapa. Itu yang terdata, kegiatan yang tidak memiliki izin. Ini salah satu kriterianya itu. Kemudian telah melaksanakan usaha dan kegiatan. Ini maksudnya adalah sudah beroperasional. Karena ada beberapa kegiatan yang dia memiliki izin INB, sudah bangunnya sudah berdiri, tapi dia tidak beroperasional. Banyak kayak barusan bulan kemarin saya kerjakan sebuah rumah sakit di Madiun gitu. Dia punya izin lengkap pada tahun 2016 kalau nggak salah, 2017 atau 2016. Bangunan sudah ada, tapi tidak jalan karena memang pada itu ada konflik internal manajemen sehingga terhenti kegiatan itu. Jadi istilahnya bahasa Jawanya mangkrak ya, kegiatannya mangkrak. Jadi tidak ada kegiatan, maka nanti tidak bisa dikenakan sebagai kriteria DLH karena belum ada kegiatan. Yang berikutnya adalah ini penting sekali. Lokasi usaha kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Ini wajib. Jadi teman-teman nanti misalkan nanti terjun di dunia kerja ya, baik itu nanti gabung dengan perusahaan lain ataupun mendirikan sebuah usaha kegiatan, saya ingatkan pertama kali sebelum kalian melakukan kegiatan usaha, pastikan bahwa lokasi yang Anda jadikan untuk tempat usaha itu sudah sesuai dengan tata ruang. Karena kalau tidak sesuai dengan tata ruang, dipastikan ditolak. Pasti ditolak. Karena banyak sekali para investor-investor yang di dalam melaksanakan investasinya itu dia tidak mengetahui beberapa ketentuan regulasi sehingga mengabaikan ketentuan tata ruang ini, dia akhirnya beli lahan mau digunakan industri, nah ketika diaplikatifkan di dalam sistem perizinan ternyata ditolak karena lokasi yang diajukan itu tidak sesuai dengan tata ruang. Jadi ini sangat penting sekali ya. Saya ingatkan, ini jadi catatan ya, diingat-ingat ya. Termasuk nanti kalau teman-teman masuk di dunia industri, kemudian dia ada tanggung jawab untuk membantu perusahaan di dalam mengurus melengkapi atau mengurus perizinan kan. Itu cek dulu tata ruangnya, sesuai tidak tata ruang. Kalau nggak sesuai, percuma dilanjutkan. Kemudian yang keempat adalah tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dokumen lingkungan hidup itu adalah dasar
dilakukannya sebuah usaha atau kegiatan. Jadi dasarnya itu dari dokumen lingkungan hidup. Jadi jenisnya ada AMDAL, KUPL, itu setiap usaha harus memiliki itu. Kalau belum memiliki, dipastikan tidak bisa berproses izin. Nah ini untuk kasus evaluasi ini adalah dengan kriteria kegiatan itu sudah memiliki dokumen lingkungan hidup atau tidak memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, kalau tidak memiliki berarti dia masuknya ke DLH. Tapi kalau sudah memiliki, dilihat apakah dokumen itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak sesuai ya harus dilakukan evaluasi. Karena kasus ini terjadi termasuk mungkin salah satu latar belakang dari kenapa diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah terpusat gitu ya, banyak semua kewenangan itu diambil pusat. Karena begini, di sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan adanya otonomi daerah, itu daerah bisa menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan yang tentunya rujukannya dari pusat. Nah, masalahnya adalah aplikasi di lapangan itu dalam penafsiran beberapa peraturan dari pusat ya, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri, itu tafsirnya berbeda-beda. Sehingga ketika diaplikasikan di lapangan itu tidak sesuai. Ini misalkan yang paling banyak seperti ini. Kasus-kasus yang paling banyak begini. Jadi di dalam menentukan jenis dokumen itu kan ada namanya penapisan ya teman-teman. Ada penapisan, salah satu kriteria penapisan itu adalah luasan lahan dan luasan bangunan. Jadi dalam peraturan pusat, di peraturan menteri itu dijelaskan bahwa kegiatan yang bangunannya itu luas total bangunannya itu adalah 10.000 meter persegi, di atas 10 meter persegi, itu jenis dokumennya AMDAL. Kalau di bawah itu adalah KLPM. Nah ini di daerah penafsirannya ternyata berubah. Dia nggak salah, cuma dia menafsirkannya kurang cermat saja bahwa yang dimaksud luas lahan itu bukan luas dasar bangunan ya, tapi ini maksudnya adalah luas total bangunan. Jadi daerah-daerah itu kadang-kadang yang dihitung itu luas lantai dasarnya aja ya. Jadi perbedaan luas lantai dasar dengan luas terbangun itu kalau saya misalkan adalah yang banyak terjadi ini bangunan gedung ya, hotel misalkan. Luas lahannya itu 5.000 meter persegi. Dia membangun hotel itu lantai 10 katanya. Nah, satu lantai itu luasnya adalah 2.000 meter persegi. Nah ini daerah-daerah banyak ada beberapa yang menafsirkan bahwa maksud kriteria jumlah bangunan itu ya lantai dasar itu ya dihitung 2.000. Oh berarti 2.000 tidak masuk kategori AMDAL, maka dokumennya KLPM. Padahal maksud daripada di peraturan menteri itu yang dimaksud bangunan terbangun itu adalah total bangunannya itu tadi. Misalkan lantai 10, berarti kalau lantai dasarnya 2.000, kalau 10 dikali 10 kan berarti sekitar 20.000 ya. Sekitar 20.000 ya, 10.000 atau 20.000 lah itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi di beberapa daerah sehingga kenapa kriteria dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan undang-undang hidup ini salah satunya itu. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau saya diminta jadi trainer di beberapa daerah gitu untuk mensosialisasikan beberapa pelaku-pelaku usaha gitu, nanti ada pertanyaan begitu loh Pak, ini maksudnya dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan undang-undang itu gimana? Ini salah satunya adalah kriteria. Atau mungkin bisa jadi adalah dokumen yang disusun itu pedomannya sudah expired. Jadi misalkan ini saya kembali, misalkan nah ini, misalkan dia melakukan usaha di tahun 2011 katanya. Pedomannya harusnya menggunakan pedoman yang terbaru. Nah, kadang-kadang nyusunnya dia menggunakan pedoman yang lama. Ini juga salah satu sebab kenapa dokumen lingkungan hidup dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan. Itu ya teman-teman ya. Baik. Kemudian dengan adanya peraturan terbaru turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja PP 22/2021, salah satu muatannya tadi juga menjelaskan, mengatur terkait dengan bagaimana proses dokumen evaluasi. Nah ini hampir sama sebenarnya. Nah, ada beberapa perbedaannya nanti di kriterianya. Ini masih sebelum di PP 22/2021, tadi kriterianya ada 4.
Nah, nanti setelah pasca PP 22 2021, nah ini kriterianya dirubah ya teman-teman ya. Kalau tadi ada 4, sekarang 2, tapi untuk ketentuan lain masih tetap sama. Jadi di pemerintah itu tidak ada proses administrasi, tidak ada proses sanksi administrasi, tidak ada. Di swasta ada, tapi untuk kriterianya dirubah. Kalau sebelum pasca itu nanti ada 4 kriteria tadi yang saya sebutkan. Nah, setelah pasca nanti kriterianya dipersempit 2. Karena apa? Dievaluasi oleh pemerintah pusat dengan proses tahapan mulai tahun 80-an itu sampai tahun 2009, 2010 ternyata ada beberapa perubahan signifikan dan itu cukup masif sekali, dan hanya sisa-sisa para pelaku usaha yang tanda kutip memang benar-benar bahasa Jawanya apa ya, memang membelot ya, mopong gitu ya. Dia tidak mau untuk mentaati ketentuan terkait dengan lingkungan. Nah, ini penekanannya mulai di situ, dipersempit kriterianya. Nah, nanti kalau tidak memenuhi kriteria ini, jatuhnya bukan di dokumen evaluasi, tapi lebih ke sanksi pidana. Dan tadi saya sampaikan bahwa mungkin dulu kalau ketika ada sanksi pidana, para pelaku usaha santai-santai aja, karena memang instansi yang diberi kewenangan itu hanya satu instansi dari pemerintah daerah, mungkin Satpol PP atau instansi pengawas khusus ya. Tapi sekarang sudah ada 3, polisi dan kejaksaan, ini yang menjadi bumerang ya bagi para pelaku usaha, karena banyak sekali klien-klien saya itu datang minta bantuan ke kami itu hanya gara-gara ada kunjungan instansi-instansi tersebut. Kriterianya apa saja? Nah, ini kita bisa lihat. Kriteria pengenaan sanksi pemerintah penyusunan DLH atau DPLH. Dikenakan kepada penanggung jawab usaha kegiatan yang telah melaksanakan kegiatan, dikenakan melalui sanksi administrasi. Nah, paksaan pemerintah, ini yang khusus swasta tadi ya, kalau pemerintah tidak ada ini. Pemerintah karena sudah di list sama, kenapa tidak ada? Karena di pemerintah itu sudah di list sama pemerintah pusat ya. Termasuk mohon maaf di kampus Uniro ini apakah sudah memiliki dokumen, saya juga belum tahu, karena saya banyak sekali mengerjakan beberapa kampus yang mulai dari kampus UNED Jember, kampus Uniska, Unisma, Poltek, ini banyak sekali ya saya mengerjakan beberapa dokumen kampus yang itu tadi sudah ada datanya pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki dokumen itu apa, siapa saja kegiatan pemerintah itu dia sudah punya listnya, sehingga tidak perlu adanya sanksi-sanksi. Itu sudah disurati ke stakeholder masing-masing ya. Kalau di pendidikan di kampus-kampus itu mungkin langsung di Kementerian Ristek ya, itu sudah ada itu bagian itu. Kalau di pekerjaan fasilitas umum itu dengan Menteri PU ya. Kalau rumah sakit itu di Menteri Kesehatan itu punya datanya, mana kegiatan-kegiatan pemerintah yang belum memiliki dokumen itu sudah punya. Makanya tidak melalui proses. Berikutnya adalah memenuhi kriteria DLH atau DPLH. Nah, ini rujukannya bisa dilihat di PP 22 2021, teman-teman, kalau nanti mau mendalami atau pengen cari tahu bagaimana implikasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini bisa lihat di PP 22 2021, ini cukup banyak sekali, cukup lengkap ya terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ya. Di pasal 86 ya disebutkan ini, terhadap penanggung jawab usaha kegiatan yang telah melaksanakan kegiatan wajib menyusun DLH. Pasal 88, persetujuan DLH DPLH dipersamakan dengan persetujuan lingkungan digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam perizinan berusaha. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa DLH ini salah satu syarat untuk diterbitkannya perizinan berusaha. Jadi jangan harap pelaku usaha atau nanti teman-teman melakukan usaha kegiatan usaha ya tidak memiliki dokumen lingkungan, entah itu di AMDAL ataupun UKL atau DL atau DPLH, itu akan mengantongi izin. Sangat mustahil. Apalagi sekarang sistemnya sudah online. Sistem OSS ya, teman-teman juga bisa tahu. Itu sudah online. Termasuk, mohon maaf, sekali lagi kampus-kampus, dunia pendidikan itu banyak sekali. Dia nanti untuk mengajukan izinnya pasti diminta namanya dokumen itu. Saya ambil puluhan yang mengerjakan kampus, kemudian sekolah menengah atas SMA, itu saya juga beberapa mengerjakan, pondok-pondok pesantren juga saya mengerjakan beberapa dokumen.
Kemudian kriteria ini ditentukan disebutkan juga di dalam 86. Ini kriterianya apa untuk PP 22 2021? Yang sebelum PP 22 2021 ada 4 kriteria. Kalau PP 22 2021 sejak berlakunya itu hanya 2 kriteria. Sekarang lebih diperketat lagi. Terhadap penanggung jawab usaha kegiatan telah melaksanakan kegiatan wajib menyusun DLH yang kegiatan setara dengan AMDAL atau DPLH yang setara dengan UKLPL apabila memenuhi 2 kriteria ini. Jadi kalau tidak memenuhi 2 kriteria ini, prosesnya seperti apa? Pidana. Masuk ke pidana. Itu nanti udah ranahnya pemerintah. Jadi nanti pemerintah bisa mengajukan ke PT UN atau pengadilan untuk istilahnya apa ya? Memaksa pelaku usaha itu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriterianya apa? 1, tidak memiliki dokumen hidup atau dokumen hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi yang bersama, yang 4 tadi hanya diperkecil. Nah ini hal benar lagi. Yang kedua adalah lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang. Kalau nggak sesuai tata ruang, alamat ditutup. Karena saya ada beberapa kerjaan bulan Mei kalau salah saya kerjakan proyek di Kediri itu ada kegiatan pabrik yang besar, dia membeli pabrik yang sudah bangkrut itu dibeli sama dia, tapi dia tidak melihat. Jadi ada pabrik misalkan pabrik A ya, tujuannya produksi A, nah yang pembelinya itu maunya dibeli, mau digunakan untuk kegiatan produksi B, tanpa melihat tata ruangnya. Kemudian dia meng-hire kami, konsultan, untuk membantu di dalam proses pelindungan. Jadi saya lihat, Bapak ini beli ini sudah tahu belum tata ruangnya? Tata ruang itu apa? Nah, ini Bapak harus konfirmasi dulu ke instansi terkait, dalam hal ini mungkin Dinas Pekerjaan Umum, tata ruang ya. Bapak lihat, minta pengajuan surat ke sana, apakah lokasi pabrik Bapak ini yang dibeli ini boleh digunakan untuk kegiatan industri B. Ternyata setelah diajukan, saya bantu ajukan permohonan itu, keluarlah informasi tata ruang. Ternyata lokasi yang diajukan itu tidak sesuai dengan tata ruang. Alamat sudah tidak bisa dilanjutkan. Terus gimana ini Mas Irfan? Ya Bapak, opsinya hanya 2. Bapak tidak bisa melanjutkan rencananya itu. Yang kedua, bisa melanjutkan dengan catatan kembali ke usaha sebelumnya. Jadi belinya tadi kan produksi A, jadi Bapak bisa melakukan usaha A. Aduh, saya nggak spesialis di A ini, saya spesialisnya adalah di produksi B. Nah, itu risiko, Pak. Karena lahan atau pabrik yang Bapak beli itu hanya boleh, menurut tata ruang hanya boleh untuk kegiatan industri A tadi. Jadi Bapak kalau mau melakukan usaha, ya bisanya hanya A itu tadi. Kalau selain A itu tadi, nggak bisa. Nah, ini salah satu mungkin bisa jadi catatan bagi teman-teman ya nanti, ataupun mungkin sekarang yang sudah ada beberapa teman-teman yang kuliah sambil kerja, nanti tolong diinformasikan ke tempat kerjanya, atau yang memiliki usaha kegiatan, nanti dicek apakah ini sudah sesuai tata ruang atau belum, karena ini sangat mendasar sekali. Ini kalau saya sandingkan perbedaannya ya, kalau dulu lebih fleksibel, ada 4 kriteria, tidak memiliki izin usaha, boleh menyusun DLH. Kalau sekarang tidak memiliki izin usaha, tidak boleh menyusun DLH, dia langsung pidana dulu, ada sanksi dulu. Kalau dulu melaksanakan usaha, telah melaksanakan usaha kegiatan tanpa memiliki izin usaha, boleh masuk ada keringanan untuk DLH. Sekarang nggak bisa. Kriterianya hanya ada 2. Jadi ya teman-teman ya. Dan usaha kegiatan apa yang dapat dikenakan DLH? Nah, ini usaha kegiatan yang telah berjalan sebelum pemberlakuan PP 22 2021, tepatnya di 2 Februari 2021. Karena hampir semua peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukannya itu sejak tanggal 2 Februari 2021. Jadi kalau ada kegiatan usaha yang sudah beroperasional sebelum tanggal 2 Februari, itu bisa dikenakan sanksi DLH. Tapi kalau setelah itu, beda lagi nanti. Ketentuannya berbeda lagi. Ini ya. Kemudian, bagaimana proses
persetujuan dan kewenangan DLH. Nah, ini sudah diatur juga di PP 22 2021 ya, di pasal 88 ya. Karena DPLH DLH itu dipersamakan dengan AMDAL, maka nanti kewenangannya juga mengikuti sesuai dengan kewenangan AMDAL. Tapi bedanya gini ya teman-teman. Undang-Undang Cipta Kerja ini hampir mengubah cara kewenangan ataupun proses persetujuannya ya. Kalau dulu proses persetujuan dokumen lingkungan itu berdasarkan wilayah strategisnya. Jadi gambarannya gini, kalau pabrik itu berada di mana? Oh, di daerah Kabupaten A atau Kota A, itu nanti kewenangannya di Kabupaten Kota A itu. Kalau sekarang enggak, sekarang itu merujuk pada KBLI-nya. Jadi nanti ada ketentuan KBLI nomor ini kode terkait dengan produk-produk usahanya itu seperti apa. Itu nanti bisa dilihat di rujukan PP 5 ya 2021. Jadi kewenangannya berdasarkan itu. Kriterianya adalah satu ini adalah tingkat risikonya. Itu juga jadi pertimbangan. Kemudian status modal itu juga jadi pertimbangannya untuk kewenangannya. Kalau modalnya itu PMA atau asing, saya pastikan kewenangannya itu adalah di pusat. Jadi semua proses perizinan, proses penyusunan dokumen lingkungan itu prosesnya di pusat. Kalau PMA gitu. Nanti kalau skalanya menengah itu di kabupaten kota. Kalau besar itu nanti dia skalanya apa? Kewenangannya di provinsi. Nah, itu nanti detailnya teman-teman kalau mau lihat kewenangan itu bisa dilihat di PP 5 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko atau SS. Tapi kalau melihat menentukan jenis dokumennya itu acuannya di Permen LHK 4 tahun 2021. Nah, ini juga rujukannya kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tadi dasarnya adalah berdasarkan skala besaran kegiatannya. Besarannya seberapa, itu nanti rujukannya. Kalau di sini rujukannya nanti lagi-lagi pada KBLI. Nah, semua kegiatan produksi usaha apapun itu mesti ada nomor KBLI-nya. Itu KBLI itulah yang dijadikan rujukan. Oh, KBLI nomor berapa? Dan itu bisa dilihat. Saya tidak hafal karena banyak sekali ya KBLI-nya sekitar ratusan ribu lah KBLI itu banyak sekali. Di PP 5 itu kalau nggak salah sekitar 10.000 KBLI ya jadinya. Tapi kalau berdasarkan kelompok-kelompok itu saya sedikit punya gambaran ya. Kalau misalkan kayak kegiatan kelompok KBLI yang berkaitan dengan tambang itu kewenangannya pasti ke pusat. Dokumennya cenderungnya ke dokumen AMDAL. Kalau industri skala menengah itu biasanya kecenderungannya ke kabupaten kota. Tapi untuk pastinya harus kita lihat, harus kita cek di KBLI tersebut. Itu lebih pastinya. Kemudian penilaian DLH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi. Nah, ini melibatkan instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang membidangi, pakar apabila diperlukan. Biasanya pakar itu dari akademisi. Ya. Misalkan kalau di Tuban, biasanya kalau penilaian DLH itu mengundang pakar dari akademisi setempat. Misalkan kalau ada pelaku usaha yang mengajukan dokumen lingkungan yang kegiatannya industri, kan? Itu nanti siapa yang akan menilai? Yang pertama adalah instansi lingkungan hidup, dalam hal ini mungkin dinas lingkungan hidup, kemudian dibantu oleh tim instansi teknis yang membidangi. Kalau industri berarti kan instansi teknisnya berada di dinas perindustrian, jadi nanti dinas perindustrian diundang untuk membantu melakukan penilaian evaluasi tersebut. Dan nanti kalau diperlukan itu mengundang pakar juga, misalkan ada beberapa kegiatan atau mungkin ada beberapa SDM yang maksudnya orang-orang yang duduk di instansi tersebut tidak mempunyai kemampuan di dalam pendeskripsian kegiatan tersebut, bisa jadi dia minta bantuan atau mengundang pakar ya untuk membantu di dalam proses penilaian. Di dalam proses penilaian nanti akan dikaji ya, apakah hasil penyusunan dokumen itu sudah sesuai dengan deskripsi kegiatan existing-nya dengan mengacu pada beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Jadi nanti di situ terjadi koreksi-koreksi ya, perbaikan-perbaikan dari instansi terkait.
Kemudian persyaratan penyusun DLH, nah ini ada ketentuannya ya teman-teman ya. Kalau menyusun DLH itu adalah kalau DPLH tidak ada ketentuan. DPLH boleh disusun oleh pengusahanya langsung atau pelaku usahanya. Kalau DLH ada kriterianya, disusun oleh yang mempunyai 4 kriteria. 4 kriteria. Nah ini di peraturannya 4 kriteria ini pada poin setelah poin 3 ini bunyinya dan atau. Berarti kalau kalimatnya dan atau itu berarti opsi ya, opsi yang pilihan. Tidak semuanya kriteria ini harus terpenuhi. Jadi paling tidak penyusun DLH itu harus memiliki salah satu kriteria ini, persyaratan ini. Misalkan 1, dia memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Bisa nyusun untuk DLH. Tidak memiliki tapi memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, boleh. Atau memiliki sertifikat kelulusan aja tanpa memiliki kompetensi, boleh. Jadi salah satu dipilih. Yang keempat, memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor. Jadi nanti tinggal pilih. Tapi biasanya beberapa perusahaan yang skala besar, dia akan mempunyai kebijakan tersendiri. Karena di dalam menyusun dokumen itu dia tidak mau ada kesalahan, ya tidak mau main-main, maka penunjukannya itu kriterianya dia harus memenuhi ini. Jadi kalau kita ikut tender gitu, di perusahaan-perusahaan besar itu mesti kriteria 4 ini diwajibkan. Tapi kalau secara aturan, nah ini salah satu boleh, tidak harus 4-4-nya. Kemudian kelengkapan data apa saja yang harus dilengkapi ya untuk diverifikasi atau bisa dilanjutkan dengan dokumen evaluasi ini ya. Muatannya seperti ini ya, informasi nanti nama, usaha kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, kemudian alamat kantornya di mana, alamat usahanya di mana. Ini alamat usaha harus dilengkapi dengan titik koordinat. Kenapa titik koordinat? Jadi tidak cukup dengan alamat jalan, desa tidak cukup, jadi harus menunjukkan dengan titik koordinat. Kaitannya apa? Teman-teman mungkin bisa jawab. Ini kalau nggak fiktif, saya kira kok nggak bisa hidup itu Bu Dini ya. Iya, Pak. Saya mungkin bisa jawab. Kira-kira kenapa alamat usaha kegiatan ini harus salah satunya adalah menggunakan titik koordinat. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Atau Bu Dini mungkin bisa bantu ini. Mungkin untuk mengetahui luasnya ya, Pak ya. Jadi kalau di sertifikat itu kan ada luasnya. Jadi kalau tahu ordinatnya kita bisa tahu luas dari lahannya gitu. Betul. Ya, bisa. Itu salah satu pertimbangan boleh. Ada lagi mungkin yang lain? Coba yang lain. Mas siapa ini? Mas Rizky ya, TIB 2020 nih ya. Saya langsung nunjuk ini karena yang tampil di layar saya adalah Mas Rizky ini ya. Belakangnya banjir, ini benar-benar banjir atau hanya background aja Mas Rizky? Halo Mas Rizky? Rizky Pradesta. Enggak. Masih di mute Mas, masih di mute. Sepertinya itu Pak. Masih di mute ya. Atau yang lain mungkin saya nunjuk yang lain. Nah ini Mbak Eka Nur Hidayah. Mbak Eka Nur Hidayah. Katanya serius sekali ini Bu. Iya Eka, silakan Eka. Bisa dibantu, kenapa harus titik koordinat? Kaitannya dengan mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan tadi. Mbak Eka bisa bantu? Biasanya interaktif Bu Dini, tapi tadi saya tertakut dengan aturan Ibu Dini harus menyampaikan materi dulu sampai lupa ya. Saya kalau menyampaikan di trainer, di materi biasanya interaktif, jadi kelihatan hidup itu enggak. Saya khawatir nanti pesertanya atau mahasiswanya ketiduran dengan suara saya. Atau mungkin yang kelompok ini ya, mungkin bisa diskusi. Mas Dimas ini ya, Mas Dimas Bayu, saya lihat ada kelompok. Mungkin bisa dibantu ya, dari tim Mas Dimas ini ya. Dimas Bayu Pramudyo. Ya kelihatan hidup ini. Kenapa harus mencantumkan di dalam formulir itu untuk lokasi kegiatan itu salah satunya adalah koordinat. Tadi Bu Dini sudah bantu untuk memastikan luasan lahan yang diajukan itu sudah sesuai dengan status penguasaan lahannya. Itu sangat benar sekali. Mungkin ada lagi yang kaitannya dengan materi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Mas Dimas dan teman-teman bisa bantu? Monggo. Pak. Gimana Pak? Bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak? Berarti suara nggak nangkep ya? Suara saya jelas.
Nah ini Bu, enggak enaknya kegiatan belajar mengajar Zoom itu gini Bu, ya, ada gangguan-gangguan. Saya ulang Mas ya, pertanyaannya mungkin bisa tangkap kalau mungkin yang bisa saya ulang lagi. Di dalam penyampaian dokumen evaluasi itu tahapan pertama adalah melalui verifikasi data ya. Ini salah satunya adalah informasi terkait dengan lokasi kegiatan. Jadi lokasi kegiatan itu yang disampaikan adalah menyampaikan titik koordinatnya. Jadi titik-titik koordinat batas-batas tadi. Tidak hanya lokasi secara administrasi, misalkan masuk desa ini, kecamatan ini tidak cukup itu, tapi harus menyampaikan titik koordinatnya. Ini kenapa kira-kira kok diminta itu? Atau mungkin yang lain yang berani, silakan bantu. Teman-teman ini, wah, kuliah ini harusnya aktif ya. Yang bantu, monggo silakan. Baik ya, mungkin saya ini ya. Kenapa harus pakai koordinat? Tadi samping Bu Dini saya betul sekali itu sebagai persyaratan juga di dalam instansi BPN, di dalam persetujuan teknis tanah itu pasti diminta nanti. Itu kaitannya dengan Bu Dini tadi. Status penguasaan lahannya seberapa itu harus. Yang paling penting adalah kenapa kita menyampaikan koordinat? Karena untuk ngecek tata ruang teman-teman ya. Tadi kan saya sampaikan tata ruang menjadi persyaratan mutlak. Ini harus disampaikan di sini. Karena nanti untuk ngecek tata ruangnya berdasarkan koordinat tadi dicek. Jadi beda tata ruang itu kan ada koordinatnya. Nanti kalau kita ngajukan di lokasi A di daerah Tuban kata. Nanti kita input di sistem itu. Koordinatnya di mana nih? Lokasi yang Bapak Ibu ajukan untuk rencana kegiatan di koordinat mana? Diinformasikan di sini. Itu yang paling penting. Tapi tetap di Bu Dini juga itu juga seringkali menjadi pertanyaan proses penilaian teknis ya. Utamanya dari dinas BPN itu selalu menanyakan mana titik koordinatnya untuk memastikan status penguasaan lahannya tadi sudah sesuai dengan sertifikat lahan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian NIB dan KBLI lah ini saya sampaikan. NIB, nah ini semua izin usaha nanti masuk di dalam satu sistem OSS mempunyai nomor induk. Kalau mahasiswa nanti namanya KTM ya. Jadi nanti di situ akan kelihatan dia masuk database, tidak ada double nanti. Jadi tidak ada nanti si Fulan atau Mas Chandra katakanlah Mas Chandra dengan Mas Wadul katanya. Itu KTM-nya nomor KTM-nya sama itu tidak mungkin. Itu berbeda. Termasuk nanti di NIB itu maksudnya itu adalah mungkin nomor induk berusaha. Setiap pelaku usaha, setiap perusahaan pasti punya nomor NIB. Kalau tidak punya NIB berarti dia tidak legal, tidak punya izin. Dan dia izinnya hanya satu. NIB-nya hanya satu. Kalau dulu bisa double ya, misalkan kayak saya kan jadi konsultannya Astra ya di bidang manufaktur ya. Astra itu kan cabangnya banyak. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dia nomor izinnya banyak sekali berdasarkan jumlah usahanya. Jadi misalkan di Tuban itu ada Auto 2000, dia punya nomor induk sendiri. Di Surabaya ada berapa cabang itu punya nomor induk sendiri. Nah, karena dengan adanya NIB ini dengan sistem OSS Cipta Kerja ini semuanya dirangkum jadi satu. Jadi namanya Astra itu hanya satu. Kemudian kalau ada kegiatan lain itu namanya cabang, tapi nomor induknya satu. Ini dalam rangka untuk tidak terjadinya double data dan terkait dengan database ya. Database OSS itu bisa terintegrasi dalam satu sistem. Itu ya teman-teman. Kemudian penanggung jawab kegiatan siapa? Ini yang ditunjukkan. Namanya siapa? Jabatannya apa? Kalau bukan pemilik, kalau jabatannya pasti ya direktur misalkan. Ya jabatannya direktur pasti nanti dibuktikan dengan aktanya atau misalnya di situ mesti tercantum nama itu. Tapi kalau mungkin nama bukan direkturnya, katakanlah direkturnya tidak mau terlibat aktif di dalam kegiatan itu, dia nunjuk salah satu karyawannya atau mungkin teman-teman nanti misalkan kerja di perusahaan ditunjuk dipercaya oleh ownernya untuk bertanggung jawab kegiatan. Nah, ini dicantumkan di situ namanya siapa? Misalkan Ibu Dwi Wulan. Di situ. Nah, jabatannya sebagai apa? Sebagai kepala produksi kan. Nah, itu harus dilampirkan SK-nya. Mana buktinya? Kalau tidak ada SK-nya nanti akan ditanyakan di proses administrasi. Dan beberapa dokumen lainnya. Jadi lihat, mulai dokumen lingkungan hidup yang dimiliki ada enggak?
Kalau ada itu nanti dokumennya jenisnya apa, nomor berapa. Ini lagi-lagi legalitas kesesuaian tata ruang. Ada enggak surat kesesuaian tata ruang dari instansi terkait? Jadi produknya nanti berupa pemberitahuan atau informasi tata ruang dari instansi terkait ya. Yang seringkali biasanya kalau kayak di Tuban itu Dinas PU ya, Dinas PU Tata Ruang. Dia nanti menerbitkan surat atau informasi berupa informasi yang menyatakan bahwa kegiatan itu sudah sesuai dengan tata ruang berdasarkan titik koordinat ini nanti diinformasikan di situ. Nah, itu yang dijadikan dasar sebagai nanti proses untuk ke proses administrasi berikutnya. Dilengkapi juga dengan peta tata ruang. Nanti tapi ini tidak semua instansi ya, tapi hampir semua instansi nanti kalau menerbitkan informasi tata ruang itu dilampirkan dengan peta ya, ditunjukkan di peta. Peta kan kalau di Tuban peta Kabupaten Tuban dan nanti di peta itu ditunjukkan overlay-nya di situ ditunjukkan mana sih kegiatan itu di titik koordinat ini dan nanti kemudian bukti kegiatan sudah berjalan sebelum PP 22 2022 ini kalau kegiatan yang sudah berjalan sebelum Undang-Undang PP 22 tahun 2021 ya, utamanya kegiatan yang sudah berjalan sebelum tanggal 2 Februari, ini harus dilengkapi dengan izin usahanya apa saja. Belum mungkin izin usaha industri, izin usaha perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, itu harus dilengkapi di sini. Nanti sebagai evaluasi untuk ketaatan terkait dengan perizinan. Kalau untuk kegiatan pemerintah harus ada RKA-nya, anggarannya ya, apakah sudah tertuang di situ atau belum. Kemudian dokumentasi, nah ini beberapa dokumentasi harus dilengkapi juga. Cara dokumentasi itu juga ada teknisnya ya teman-teman ya, tidak sembarang dokumentasi ya. Cara mendokumentasikan karena beberapa penilaian itu jeli dia, menanyakan, apalagi kalau ada kasus lingkungan gitu ya. Ketika kita mengajukan dokumen evaluasi, kemudian membawa dokumentasi itu kalau dokumentasinya itu nggak update, nggak valid ya, itu nanti akan dipertanyakan. Pernah ya kami ngerjakan di proyek di Bojonegoro ya. Ketika kita nyampaikan dokumentasinya itu yang mengambil foto itu nggak tahu teknisnya, dipertanyakan ini foto di mana diambilnya Pak. Dan kemudian penilaiannya tak cermat betul gitu. Kok cara ngambilnya begini, jangan-jangan ini yang difoto itu bukan lokasi kegiatan. Ini yang jadi pertanyaan. Kemudian tanggal pengambilannya kapan, ini harus diinformasikan. Berikutnya adalah lingkup kegiatan yang sudah berjalan. Nah, ini harus dideskripsikan secara detail ya, kegiatannya apa saja. Ini di dalam. Berikutnya ada company profile, utamanya terkait dengan struktur organisasi. Nah, ini untuk melihat nanti dari struktur organisasi nanti yang bertanggung jawab terkait kegiatan ini siapa, di mana, di garis koordinasi yang mana, apakah ownernya langsung atau penunjukan stafnya dan lain-lain nanti bisa dilihat di. Dan berikutnya adalah layout set plan. Ya teman-teman ya. Berikutnya ini form yang selanjutnya rincian kegiatan bagi saya yang sudah memiliki dokumen dan nanti dijelaskan di sana kegiatannya apa, skala besarannya apa, misalkan kegiatan produksi makanan dan minuman, skalanya berapa? Produksi makanan itu produksi tahunannya sekian ton per tahun. Nah, nanti dilihat ini izinnya berdasarkan izinnya. Diizinkan tadi ada penyampaian tanda daftar industri itu di situ dituangkan kegiatan makanan produksi yang diizinkan itu 10.000 ton per tahun. Nah, existing-nya dilihat, disampaikan juga diinformasikan. Existing-nya realisasinya seperti apa? Kegiatannya apa sama? Masih sama produksi makanan atau berubah? Jangan-jangan izinnya bilang produksi makanan mie instan, tapi di realisasinya bukan mie instan, misalkan tepung. Itu nanti jadi temuan. Atau skalanya yang berbeda. Di izin itu disebutkan izinnya itu hanya bisa memproduksi dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Tapi ternyata realisasinya lebih dari 10.000. Nah, ini nanti akan jadi evaluasi. Risikonya berapa atau perubahannya seperti apa. Dan dia pada tahapan berapa. Nah, ini nanti informasi-informasi detail ini nanti akan jadi bahan evaluasi bagi penilai untuk menentukan apakah kegiatan ini sudah layak secara lingkungan atau belum. Itu ya. Termasuk
fasilitas-fasilitas yang digunakan apa saja. Nah, ini katanya nanti dengan dampak ya, dampak fasilitas, misalkan penggunaan, kegiatan di sini menggunakan boiler lah, nanti harus dilihat di sini boiler, skala besarnya berapa, kapasitas boilernya tuh 100 meter kubik jam atau tahapan seperti apa, nanti untuk dievaluasi. Atau jangan-jangan sebelumnya tidak ada informasi di dokumen sebelumnya itu tidak ada informasi penggunaan peralatan boiler, tapi di existingnya ada boiler. Nah, ini dia ada temuan-temuan. Nah, ini nanti akan dievaluasi rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan dari hasil evaluasi dokumen tadi. Gitu ya teman-teman. Berikutnya muatan DLH. Ini yang terbaru. Walaupun sebenarnya kalau saya ikuti ya beberapa muatan pedoman dokumen evaluasi ini mulai tahun 90-an sampai sekarang tuh hampir-hampir tidak ada perubahan yang substansi ya. Isinya itu muatannya kurang lebih hampir sama. Hanya ada beberapa penambahan seperti tata ruang yang dulu di tahun 90-an itu tidak menyebutkan, sekarang ada mewajibkan kajian tata ruang. Nah, ini ada 5 atau 6 bab ya. Yang pertama terkait dengan latar belakang, isinya itu terkait dengan alasan kenapa ini ditetapkan DLH, apakah ada surat ketetapan DLH-nya, kemudian di dalam surat ketetapan itu apakah menuangkan waktu sanksi administrasinya berapa. Jadi dari misalkan di perusahaan swasta ya, kalau sudah beroperasional, sudah memiliki dokumen tapi tidak sesuai, kemudian dia wajibkan untuk menyusun dokumen evaluasi. Nah, ini melalui proses administrasi, dia ada surat ketetapan dulu, ditetapkan bahwa kegiatan ini benar-benar sudah memenuhi kriteria untuk menyusun DLH. Nah, nanti di ketetapan itu ada diktum untuk terkait dengan jangka waktunya. Jangka waktunya berapa? Dia diberi kesempatan waktu berapa untuk menyusun DLH itu ada. Yang baru ini saya lagi on progress rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini juga melalui proses DLH ya. Itu ada sanksi administrasinya. Dia di hati-hatinya itu waktunya disebutkan di sana bahwa dalam waktu 180 hari sejak diterbitkannya sanksi administrasi ini, rumah sakit umum ini harus segera menyusun dokumen DLH. Kalau tidak nanti akan melalui tahapan berikutnya, yaitu sanksi pidana dan seterusnya. Informasi berikutnya identitas perusahaan. Nah, ini meliputi tadi ya, dikutip di NIB-nya ya, mulai nomor induknya berapa, alamatnya, nama PT-nya harus sesuai ya. Nomor telepon, alamat harus lengkap, dan nanti untuk diinput di dalam sistem harus linear ya. Kalau nggak linear nanti dokumen ini akan ditolak. Karena banyak sekali ya. Nah, kalau kayak dulu kurang tertib administrasi ya, antar dokumen, misalkan izin di dalam sebuah pabrik itu ada beberapa izin, itu muatan isinya itu kadang-kadang tidak linear ya, tidak sama. Yang izin A, izin 1 itu bunyinya penanggung jawabnya si A, izin 2 penanggung jawabnya si B, itu sudah itu tidak akan bisa terjadi untuk sistem yang saat ini, karena nanti sistemnya online ya, online melalui database. Kalau nanti datanya tidak sesuai, tidak linear, itu nanti akan ditolak. Ini harus cermat betul ya dalam pengisiannya. Kemudian nah ini kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang telah berjalan apa, termasuk skala dan lingkup ini harus dijabarkan ya, mulai dari lokasi, koordinat geografisnya, kemudian sitasi atau peruntukan lahannya itu apakah dari tata ruang, itu diinformasikan di dalam bab 3 ini ya. Kegiatan ini sudah sesuai tata ruang. Hal ini dibuktikan dengan dokumen pendukung dari dinas PU katakanlah gitu ya, nomor sekian tanggal sekian, yang menyatakan bahwa PTI dengan kegiatan ini sudah sesuai dengan tata ruang. Ini harus dituangkan di sini. Kemudian menjelaskan bagaimana akses jalan yang ada di sekitar, bagaimana model transportasinya itu di sini, ruang tapaknya dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, yang intinya adalah deskripsi kegiatan utama maupun pendukungnya itu harus dinarasikan secara detail. Nah, kemudian ya ini inti daripada evaluasi lingkungan hidup adalah mengidentifikasi dampaknya ya. Jadi teman-teman harus bisa mencermati ya bagaimana sebuah kegiatan itu dampaknya apa saja ya. Sumbernya dari mana, dampaknya dari mana. Ini kita lihat per tahapan. Misalkan kalau kegiatan tahap konstruksi itu kegiatannya apa saja ya kira-kira. Nanti ada mobilisasi peralatan. Nah, mobilisasi peralatan nanti kira-kira dampaknya apa saja. Ini harus dinarasikan di sini, harus diidentifikasi
harus dijustifikasi di dalam dokumen itu. Misalkan mobilisasi peralatan konstruksi nanti akan berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas udara. Karena apa? Karena akses yang digunakan nanti salah satunya melalui jalan permukiman yang berpotensi berdampak pada peningkatan debu yang menyebabkan penurunan kualitas udara yang mengganggu masyarakat. Itu nanti harus dievaluasi di sini, dicermati di sini, dikaji, dan nanti untuk merekomendasikan dari hasil evaluasi tadi ya, evaluasi nanti untuk merekomendasikan bagaimana komitmen pelaku usaha tadi untuk mereduksi atau mengelola dampak yang terjadi ini sehingga nanti dampak ini bisa minimal bisa dikendalikan, syukur-syukur bisa dihilangkan. Itu yang satu tujuan daripada evaluasi lingkungan hidup. Nah, ini berikutnya adalah evaluasi dampak. Nah, nanti kita lihat dampak. Jadi mengevaluasi dampak itu ketika misalkan sebuah kegiatan ya, dampaknya katakanlah udara tadi ya. Ini harus evaluasi keterkaitan apakah udara ini benar-benar dampaknya murni dari kegiatan kita ya, dari kegiatan produksi itu atau ada kegiatan lain yang mendukung ya. Ini harus dievaluasi, diinformasikan secara detail. Oh, di perusahaan ini pada waktu menjalankan usaha itu sudah ada beberapa kegiatan yang kegiatannya itu berpotensi juga dengan potensi penurunan kualitas udara. Nah, ini harus ada keterkaitan itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti ini tidak karena apa? Nanti tanggung jawab terhadap dampak yang diidentifikasi itu adalah menjadi tanggung jawab dari hasil evaluasi tadi. Kalau kita tidak menyampaikan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang di lain sekitar itu tidak dinarasikan dalam dokumen, bisa nanti kalau ada kasus mohon maaf ya tanda kutip, misalkan ada kasus lingkungan, ini nanti yang dituntut bisa jadi hanya satu perusahaan saja, padahal yang menjadi penyebab sumber dampaknya itu adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang lain juga. Tapi karena tidak cermat di dalam melakukan evaluasi, sehingga itu nanti ada dasar. Karena harus juga nanti di dalam proses kasus hukum tadi rujukannya ya dokumen ini. Dilihat dokumennya apakah dokumen ini sudah melingkup dampak-dampak dari kegiatan ini, kemudian dampaknya itu apakah relevan atau tidak dengan kegiatannya, nanti akan dilihat di sini. Nah, nanti yang untuk implementasinya adalah termuat di dalam bab RKL, RPL. Ini nanti memuat terkait dengan komitmen dari pelaku usaha atau perusahaan di dalam mengendalikan atau mengelola dampak-dampak yang ditimbulkan. Itu nanti penyajiannya di dalam RKL ini seperti metrik ya, ada metrik. Nah, itu nanti yang dijadikan pedoman bagi pemerkasa untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatannya di dalam mengelola dampak-dampak yang ditimbulkan. Kemudian kalau muatan DPLH-nya itu lebih simpel ya, tidak seperti DLH, jadi informasi umum terkait dengan identitas pemerkasa, kemudian informasi kegiatannya, mulai dari kapan beroperasional, apakah sudah sesuai dengan tata ruang, itu ada juga. Deskripsinya seperti apa. Nah, ini kajiannya tidak perlu evaluasi sampai detail seperti DLH ya, hanya menyampaikan secara garis besarnya aja, lebih mudah, lebih simpel. Itu yang nanti penyajiannya juga dalam bentuk metrik ya. Nanti bisa dilihat di PP 22 2021 di lampiran 3 ya. Terakhir yang bisa saya sampaikan, permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan evaluasi ini kaitannya dengan sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, masih terdapat beberapa usaha kegiatan yang semula kewenangannya daerah menjadi kewenangan pusat. Nah, ini perubahan ini yang menjadi permasalahan. Nah, sampai saat ini juga masih simpang siur ya. Bahkan beberapa daerah itu bingung, ini ada perusahaan yang harus nyusun DLH tapi kewenangannya di mana lah, ini yang menjadi ini sudah mulai ada kebijakan perubahan ini yang diharapkan nanti lebih apa ya, sesuai dengan kewenangannya ya, itu nanti ditentukan juga. Kemudian usaha kegiatan kewenangan pusat saat ini namun telah dikenakan surat keputusan sanksi administrasi paksaan pemerintah maupun pemerintah daerah, namun belum dilakukan penilaian. Ini banyak yang dulunya itu sudah di-list ya, sudah ada listnya beberapa pelaku usaha atau pengusaha yang harusnya dia dikenakan sanksi DLH, tapi pelaksanaannya
dari list atau identifikasi para pelaku usaha ini yang terimplementasikan di lapangan itu hanya berapa persen ya. Sisanya masih belum. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Dan terakhir adalah kewenangan kegiatan pusat, jadi telah dikenakan sanksi daerah oleh pemerintah daerah, namun belum dikenakan sanksi administrasi. Nah, ini jadi masalah administrasi ya. Sudah diidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan ini wajib untuk melakukan penyusunan dokumen DLH, DPLH, tapi tidak ditindaklanjuti dengan sanksi paksaan administrasi sehingga tidak bisa diproses DLH. Ini masih banyak, sehingga nanti menjadi PR bagi instansi pemerintah ya, baik itu pusat, daerah ya, daerah itu maupun provinsi maupun kabupaten kota untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi dari beberapa pelaku usaha yang belum memiliki dokumen. Saya kira itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi evaluasi ini. Seperti yang di awal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya silakan, monggo teman-teman. Saya Pak. Ya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati dari Teknik Industri Angkatan 2020 kelas A. Baik. Mau tanya terkait itu Pak, cara pengelolaan limbah di industri desa sebelah saya. Ini apa itu? Ini Pak, industri batik. Ada industri batik di desa sebelah saya. Itu saya pernah tahu bahwa limbah dari industrinya itu dibuang di selokan yang kemudian mengarah ke sungai. Bagaimana Pak itu? Yang ditanyakan pengelolaannya atau Ya, pengelolaannya. kasusnya? Pengelolaannya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Yati ya dari Teknik Industri. Ini banyak kasus-kasus macam ini ya, tidak hanya di ini ya. Kalau batik itu saya sering menangani kasus itu di daerah Jawa Tengah ya, di daerah Rembang, daerah Tegal itu banyak kasus-kasus. Kalau pertanyaannya ke teknis, nah ini harus kita harus ke lapangan dulu, harus lihat dulu karena karakteristik limbah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama batik ya, itu nanti karakter limbahnya berbeda. Batik di Tuban dan batik di Rembang itu berbeda karena interaksi lingkungannya berbeda, fauna lingkungannya berbeda. Jadi harus ada pendekatan teknis ya. Jadi nanti caranya seperti apa? Kalau batik itu biasanya tidak sulit sekali diurai untuk menjadi netral ya, kecuali hanya dua pendekatan, yaitu pendekatan kimia dan pendekatan biologis. Pendekatan kimia dan pendekatan apa Pak? Biologi. Oh, biologi. Okay. Perbedaannya begini Pak ya, kalau kimia itu space lahannya kecil. Jadi biasanya kalau perusahaan batik itu tidak punya lahan, itu saya sarankan menggunakan kimia. Itu karena dia tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, cukup paling tidak 4x6 lah gitu. Tapi maintenance-nya agak susah karena harus ada bahan-bahan tertentu, ada pelakon-pelakon tertentu, dan itu harus menggunakan bahan-bahan kimia, itu harus rutin gitu. Kalau enggak nanti tidak bisa efektif ya, Pak. Kalau biologi itu lebih gampang ya perawatannya, tapi butuh lahan yang luas. Minimal kalau batik itu sekitar 1.000 lah, 1.000 sampai 2.000 meter persegi lah lahan. Nanti prosesnya melalui proses biologi. Jadi menggunakan bakteri-bakteri. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tapi nanti teknisnya ya itu harus lagi-lagi kembali ke lapangannya. Tapi yang menarik Mbak Yati ya, teman-teman lainnya juga ya. Kasusnya batik Mbak ini, saya Mbak Yati nggak perlu nyebutkan ini ya, nama perusahaannya ya. Itu sudah melanggar peraturan. Itu kalau tanda kutip niat jelek ya, itu dipidanakan bisa. Jadi pelanggarannya seperti apa itu Pak? Pelanggarannya satu ya. Kalau dari cerita jenengan loh ya, kalau dari cerita Mbak Yati ya, pelanggarannya ada dua. Pertama, dia itu tidak memiliki IPAL, tidak memiliki izin. Memiliki izin ya. Ya, pasti tidak punya izin itu. Saya pastikan tidak punya izin karena apa? Kalau punya izin, dia tidak akan buang ke saluran.
Oke, ya Pak, tidak berizin. Ya tidak berizin ya pasti kan. Saya kenapa menganalisa begitu? Karena di lapangan tadi menceritakan Mbak Yati dibuang ke saluran. Itu tidak Iya. boleh. Menurut peraturan tidak boleh dibuang ke saluran. Kalau dibuang ke sungai boleh, tapi kalau di saluran tidak boleh. Jadi kalau ada kegiatan usaha ya teman-teman, ada kegiatan perusahaan, pabrik apapun ya, kok limbahnya dibuang ke saluran bukan ke sungai ya, itu pasti melanggar. Dia dibuang ke sungai. Nah dibuang ke sungai itu syaratnya harus ada. Dia harus memenuhi standar baku mutu melalui proses perizinan, persetujuan teknis. Dia ada izinnya khusus. Jadi sebelum dibuang ke sungai, itu harus ada izinnya dulu melalui persetujuan teknis, kajian teknis. Jadi kalau melihat kasusnya Mbak Yati tadi, kalau dibuang ke selokan, tadi kan ngomongnya selokan kan, nah itu pasti tidak ada izinnya. Karena secara izin tidak mungkin diterbitkan. Jadi ada dua pelanggaran. Kasus-kasus ini harus dicermati. Kasihan nanti kalau kita bicara terkait dengan pembangunan berkelanjutan ya, nanti akan kita ketahui ya bahwa dunia ini nanti semakin parah kerusakan lingkungan. Mungkin kemarin Bu Dini sudah menyampaikan materi-materi terkait pencemaran yang seperti itulah. Nah, mungkin saat ini kita tidak merasakan secara tidak langsung ya, tapi anak cucu kita. Jangan salah ya, nanti saat ini harga air itu nanti diprediksi ya, karena saya kerjakan beberapa proyek air Cleo, ini lagi progres air air Aqua, air proses itu menurut informasi dari pemerintah pusat itu